Kita sebagai manusia, sebagai orang tua, udah pasti nggak pernah luput dari kesalahan gitu ya. Artinya kalau setiap kali kita melakukan kesalahan, mohon belajar untuk mengakui. Kalau mau nyari istilah parenting atau nama parenting banyak banget ya, kayak mau VOC parenting, mau dari parenting zaman Dendros juga bisa dicari ya teman-teman sebenarnya. Cuman kalau buat aku, sebenarnya yang paling penting adalah dengan kita tahu kategori-kategori itu semua, dengan kita tahu bahwa ilmu parenting itu berkembang. Yang paling penting adalah gimana caranya kita sebagai orang tua, ataupun yang calon orang tua, itu bisa memilih kita menjadi orang tua yang seperti apa. Ya, jadi kita nggak fokusnya ke anak kita harus kayak gimana, tapi kita sebagai orang tua itu menjadi orang tua yang kayak gimana. Dan nggak ada benar salah kan, Kak? Orang tua itu ya prosesnya kan sepanjang hayat gitu ya, nggak ada berhasil, nggak ada gagal, asal kita mau coba lagi, asal mau terus belajar. Dan sama ini juga nih Kak, yang aku suka dengar adalah kebanyakan teori. Kalau nggak pakai teori, gimana mau maju, gimana mau berubah? Karena kan modal kita sebagai orang tua, ya parenting kita dulu dari orang tua kita sebelumnya. Tapi bukan berarti modalnya cuma sampai di situ aja. Ada ilmu pengetahuan, ada perkembangan zaman, kalau nggak mau dimanfaatkan, ya kasihan anaknya nggak sih Kak? Betul. Yang dikorbankan jadi anaknya ya. Nah sebenarnya pun istilah parenting VOC versus parenting Gen Z, banyak Gen Z juga yang VOC ya jadinya ya. Nah artinya ini tuh bukan soal siapa yang melakukan apa gitu, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua itu jadi orang dewasa dulu, ya kan? Nama juga parenting gitu ya. Jadi the parent itself tuh yang harus diutamakan, dalam arti bukan anaknya yang tidak diutamakan ya, dalam arti orang tua itu perlu menyadari dia adalah sosok orang dewasa yang menjadi tempat yang seharusnya aman bagi anak-anaknya, yang seharusnya bisa menjadi contoh, yang seharusnya bisa menjadi salah satu sumber bagi anaknya, sumber rasa aman, sumber rasa percaya, sumber ilmu gitu ya, sumber segala dari sumber gitu ibaratnya, bahkan nutrisi untuk berkembang juga itu semuanya dari orang tua. Oleh karena itu, coba deh tanyain sama diri sendiri, kitanya udah bisa mencukupi kebutuhan kita nggak gitu. Kalau secara emosional aja kita masih butuh anak kita untuk bisa membuat kita merasa nyaman, menghapuskan kesedihan, menghilangkan kecemasan, berarti kita akan selamanya bergantung pada bagaimana anak berperilaku. Yang nantinya kalau nggak sesuai sama ekspektasi kita jadi marahnya ke anak. Jadi penjajah lagi tuh kita. Jadi penjajah lagi, bener, menjajah emosinya anak. Betul. Gitu ya kan. Yang artinya tuh kalau kita mau jadi orang tua yang aku nggak sebut ideal ya, tapi mungkin good enough parenting kali ya. Kita berusaha sebisa mungkin untuk menciptakan rasa amannya dulu. Dari rasa aman itu akan berkembang rasa nyaman. Dari rasa nyaman itu, kebutuhan-kebutuhan emosional akan lebih mudah terpenuhi. Selain daripada itu tadi ya, teori dan konsep itu silakan disesuaikan saja dengan masing-masing gaya pengasuhan, kemudian culture atau budaya gitu ya. Bagi teman-teman yang dibesarkan dengan penuh luka, penuh trauma, mungkin ada banyak pelajaran juga yang bisa diambil dan diterapkan. Kalau toxic tadi, sebenarnya kembali lagi ke konsep kecukupan diri juga sih menurutku ya. Tadi penting banget poin yang Kak Disa sampaikan, kayak kalau kita bergantung sama anak untuk mendefinisikan identitas kita sebagai manusia, ya toksik namanya gak sih? Gitu. Jadi kita kayak ada di hubungan yang ini tuh bukan maunya dia, maunya anak kita, jadi kita paksakan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang paling pertama itu ya bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa benar-benar konten sama diri kita sendiri. Gimana kita sebagai orang tua ya bukan harus dinilai sama anak kita yang kayak gimana, tapi kita sebagai orang tua tadi mau jadi orang tua yang kayak gimana dan mau jadi individu yang siapa sebenarnya. Iya, kita sebagai manusia, sebagai orang tua, udah pasti nggak pernah luput dari kesalahan gitu ya. Artinya kalau setiap kali kita melakukan kesalahan, mohon belajar untuk mengakui, belajar untuk menerima itu sebagai kesalahan kita dan akhirnya bertanggung jawab seperti meminta maaf gitu ya. Berusaha memperbaiki keadaan dan mengajarkan anak bahwa setiap konflik itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Jadi kalaupun kita merasa, aduh kayaknya salah deh tuh, harusnya aku nggak gitu deh, kayaknya toksik deh, nanti anakku trauma gimana? Segeralah untuk menyadari itu dan pada akhirnya berusaha tadi untuk memperbaiki keadaan sebelum semuanya, bukan terlambat ya, sebelum semuanya menjadi lebih complicated kali ya.